Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang kunci harta dunia. Di dunia ini, disadari atau tidak, kita tak pernah lepas dari namanya kunci. Segala sesuatu memakai kunci, entah itu kunci dalam arti yang sebenarnya, atau sebagai perumpamaan, kayak kunci lemari, pintu, jendela, motor, mobil. Begitu juga dalam hal ruhani, semuanya selalu berhubungan dengan kunci, sampai ada kata kuncine swargo, la ilaha illallah. Kunci keilmuan dan kunci ruhani termasuk kunci harta kekayaan. Bersifat rahasia, tak akan tahu kalau tidak diberitahu, dan tak akan paham kalau tak ada yang memberi pemahaman. Apalagi kalau orang masih gandulan dengan akalnya sendiri, wesangnya langel. Umpama orang yang tinggal di hutan, tak pernah tahu soal kunci. Suatu ketika dia menemukan kunci gudang harta yang isinya gudang bisa membeli satu negara, tapi karena tak tahu itu kunci yang berharga, malah dikira barang dengan kegunaan lain. Kadang dipakai ngeluarkan kotoran telinga, atau bersihkan upil hidung, atau dipakai kerokan karena masuk angin, atau hal-hal remeh lainnya, dan sama sekali tak menghargai nilai dari kunci itu. Begitu juga ketika orang saya beri kunci-kunci zikir, dianggapnya zikir biasa, karena sama dengan zikir lain, seperti orang Dayak yang menemukan kunci harta karena sama dengan logam lain, maka dianggap logam korek telinga. Karena dianggap hal biasa dan remeh, maka kunci yang seharusnya mulia dan dicari banyak orang, jadinya hanya jadi barang yang tidak ada harganya. Saya banyak mengijazahkan zikir kunci-kunci harta gaib, tapi tak satu pun orang yang menyadarinya. Semua menganggap remeh kunci yang saya berikan, seperti orang Dayak yang lama tinggal di hutan kemudian menemukan kunci mobil Lamborghini. Lalu kunci itu hanya dipakai alat korek telinga atau dipakai kerokan. Ketika dia ketemu mobil Lamborghini yang kuncinya dia pegang, malah dia hanya berdecak kagum mengagumi kemulusan mobil Lamborghini-nya, atau malah sibuk mengagumi mulusnya paha SPG yang kebagian tugas menjaga pameran mobil Lamborghini. Kisah, tahun 2000 silam, saya kenal Kiai Cilik, lalu diberi zikir oleh beliau. Saat itu beliau mengatakan, ini kunci harta dunia. Saya tak paham dengan maksud beliau, lalu di lain waktu beliau juga memberi amalan zikir ke saya dan beliau lagi-lagi mengatakan, ini kunci harta dunia. Saya tak paham dengan kata-kata beliau, saya amalkan saja zikirnya, berusaha istiqomah. 22 tahun sudah saya amalkan amaliyah dengan berusaha istiqomah, lalu saya diajak Rasulullah untuk datang ke tempat makam Syekh Asnawi. Ketika itu, saya karena diperintah, maka saya datang ke makam, ternyata di sana sudah berbaris semua aulia, dan di ujung barisan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Syekh Asnawi. Lalu Rasulullah memerintahkan memberikan amalan kunci dunia, berupa lembaran kertas zaman dulu, beserta tulisan di atasnya, hanya bisa dilihat dengan mata batin, dan tulisan di atas kertas itu ternyata amalan zikir yang diberikan guru saya tahun 2000 lalu. Cuma tata caranya saja yang dijelaskan harus bagaimana mengamalkannya. Selain ke Syekh Asnawi, saya juga di tempat guru-guru thariqah yang lain, bahkan wali-wali yang lain, untuk menerima kunci-kunci amaliyah pembuka harta dunia, beserta tata cara mengamalkannya. Sebagian kunci-kunci itu sudah saya ijazahkan ke murid, cuma saya tidak boleh membuka rahasia, mana kunci-kunci itu. Tapi sebenarnya sudah saya jelaskan, secara gamblang, cuma mungkin pikiran orang kemana-mana kalau baca tulisan saya, jadi malah pada tak paham. Atau kata gampangnya, hidayah dan kepahaman itu hak Allah. Kalau Allah tak memberikan kepahaman, mau saya jelaskan sejelas-jelasnya juga orang tak akan paham. Bahkan amalan sudah diamalkan juga masih tak paham, atau kunci sudah dipegang, dipakai kalungan, malah tak paham yang dipakai kalungan itu kunci harta dunia. Seperti orang bawa kunci Bank Sentral Asia, tapi miskin, karena tak tahu yang dipegang itu kunci Bank Sentral Asia. Atau orang membawa berbagai makanan yang enak-enak, digendong sampai keringetan, tapi kelaparan, karena tak tahu kalau yang dibawa itu adalah makanan-makanan lezat. Seperti kamu punya HP, lalu mau masuk HP-mu kamu pakai PIN, sidik jari, password, sandi, kunci rahasia, begitu banyak keamanan kamu pasang. Lalu mau masuk FB misalkan, kamu pakai lagi PIN, password, kunci rahasia. Begitu juga hubungan rahasiamu dengan Allah, memakai PIN, sandi, kunci rahasia. Aneh jika kamu tanya PIN, sandi, password,
Kunci rahasia HP saya, apa perlumu? HP-ku, HP-mu, kunci rahasiaku, dan kunci rahasiamu. Kita pegang HP dan sandi HP kita masing-masing, juga password sandi FB kita masing-masing. Begitulah kita berhubungan dengan Allah. Allah akan memberikan kita sandi masing-masing, juga memberikan PIN. Sekalipun ku berikan PIN-ku dari Allah padamu, kamu tak akan memahaminya. Karena setiap orang itu punya PIN dan passwordnya sendiri, bahkan sidik jari semua orang tak ada yang sama. Misal, saya berdoa kepada Allah. Kenapa doa saya diijabah? Karena memakai PIN sandi yang diberikan Allah kepada saya, namanya Asma Azom. PIN sandi saya ini untuk saya sebagaimana sidik jari saya adanya di tangan saya. Nanti kalau kamu dianggap oleh Allah layak mendapatkan PIN sandi, maka kamu akan diberikan PIN sandi oleh Allah. Tak perlu kamu ingin tahu PIN sandi saya, namanya juga kunci rahasia. Kalau saya beritahukan kepadamu namanya bukan lagi kunci rahasia. Itu tak beda dengan kunci rahasia harta, namanya juga kunci rahasia, maka bersifat rahasia. Kamu akan punya kunci rahasia sendiri, itu pun kalau kamu dianggap layak punya kunci rahasia harta. Dijelaskan juga kamu tak akan mengerti, karena bukan PIN atau kunci rahasiamu. Ini contoh, saya mendapatkan kunci rahasia dari Sunan Bonang. Jika ku tunjukkan kunci rahasia kepadamu, apa kamu mengerti? Wong melihatnya saja tidak bisa, sebab bersifat goib dan terlindung. Di tanganku ku tunjukkan kepadamu, kamu tak akan melihatnya, karena goib. Sekalipun kamu punya mata batin, kamu tak akan melihatnya, karena terlindung. Kayak PIN FB, terlihat hanya bintang berjejer. Jika terlihat tulisan, tulisannya ada tulisan Sansekerta dan tulisan Jawa Hanacaraka, kamu makin tidak mengerti lagi. Intinya setiap orang itu punya PIN kunci rahasia sendiri, jadi jangan bertanya ke saya, kunci rahasia saya apa? Saya pernah berulang kali menjelaskan, bahkan kadang saya ungkap secara terbuka ketika saya berbicara, tapi yaitu, karena bukan kunci PIN-mu, maka kamu sama sekali tak memahaminya. Penjelasan saya mungkin sangat gamblangnya, sehingga malah sulit dicerna, malah dianggap bukan PIN kunci rahasia. Saya pernah dipesan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci itu rahasia, jadi sekalipun kamu jelaskan ke orang lain, orang tak akan bisa memahami, karena memang bukan bagian mereka. Kunci-kunci rahasia itu akan dipahami ketika hati sudah bersih dari keinginan selain Allah, hati sudah bersih dari keinginan nafsu, dan keinginan dunia. Ketika hati masih kotor, maka hati tak bisa menangkap kunci rahasianya Allah atau sirullah. Istiqomah menjalankan thariqah untuk membersihkan keinginan selain Allah, bukan hanya pencapaian makrifatullah, tapi juga bisa menangkap kunci rahasianya Allah. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi untuk mencapai kunci harta dunia atau kunci rahasianya Allah, dengan istiqomah menjalankan thariqah, untuk membersihkan keinginan selain Allah, keinginan nafsu, dan keinginan dunia ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.